Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril, NIM 2892150030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah MM. Di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya akan membahas tentang konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Konsep sistem informasi manajemen merupakan sistem dalam sebuah organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian dan mendukung fungsi operasi dengan sifat manajerial dari berbagai macam kegiatan di sebuah organisasi. Sistem informasi sendiri dapat dikatakan sebagai sistem yang menyediakan informasi untuk tingkatan dari berbagai macam organisasi, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Konsep dasar SIM, pengertian sistem informasi manajemen ditinjau menurut 3 frase, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem, definisinya itu adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Konsep dasar sistem, definisi sistem, sekumpulan unsur atau elemen kegiatan prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Contoh sistem komputer, unsurnya itu keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, dan modem. Tujuannya untuk pengolahan data. Sistem tubuh, unsurnya organ tubuh, panca indera, tujuannya kelangsungan hidup. Sistem pabrik, unsurnya orang, mesin, order, tujuannya itu produksi. Selanjutnya karakteristik sistem. Ada batas, ada lingkungan dan penghubung, masukan, pengolahan data, pengolahan dan keluaran. Yang pertama, komponen, sesuatu yang menjadi bagian sistem atau benda, aturan, atau orang. Sedangkan batas, sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Lingkungan, environment, sesuatu yang berada di luar sistem atau mempengaruhi sistem. Penghubung, interface, atau menjembatani fungsi antar komponen. Masukan, input, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Pengolahan, processing, kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Keluaran, output, berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Sasaran, ini masih masuk ke karakteristik sistem, itu sasaran atau objektif, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan atau panjang. Tujuan, goal, mencapai akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Kendali, kontrol, menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan. Umpan balik atau feedback, mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Nah, di sini adalah urutannya dari komponen sampai ke umpan balik atau feedback. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Sistem abstrak dan sistem fisik. Itu ada dua, itu abstrak sistem, tidak tampak nyata, atau OS, program komputer. Sedangkan physical system tampak nyata, bisa dijamah, itu atau bisa dibilang komputer dan manusia. Selanjutnya sistem alamiah dan sistem buatan. Natural system itu terjadi dengan sendirinya, sistem tata surya. Human made system itu hasil karya manusia, itu komputer dan mobil contohnya. Selanjutnya ada sistem tertentu dan sistem tak tentu. Itu ada deterministic system, diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Ada probabilistic system, prediksi tidak pasti, dan ada probabilitas. Selanjutnya ada sistem tertutup dan sistem terbuka.
itu ada dua, itu closed system dan open system. Nah, closed system tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem, menerima masukan tertentu menghasilkan keluaran tertentu. Nah, sedangkan open system dipengaruhi lingkungan luar, menerima masukan dari subsistem lain dan memberikan keluaran untuk subsistem lain. Nah, konsep dasar informasi. Definisi informasi: hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk memiliki arti tertentu. Data, sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Bentuk data itu objek, kualitatif, kuantitatif. Contoh, informasi berkependudukan, datanya itu biodata penduduk seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pekerjaan. Sedangkan informasinya itu jumlah penduduk, penduduk miskin, DPT. Selanjutnya informasi akademik, itu ada data melengkapi biodata mahasiswa, nilai, aktivitas. Sedangkan selanjutnya ada informasi meliputi absen per kelas, transkrip, IP, IPK, ijazah, itu adalah meliputi informasi dari akademik. Selanjutnya faktor informasi. Ada fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Nah, ini ada fungsi informasi: menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau varian, memberi standar atau aturan, ukuran, batasan. Nilai informasi. Nah, nilai informasi ini ada kemudahan dalam memperolehnya, bersifat luas dan lengkap, memperhatikan ketelitian atau akurasi, kecocokan dan dengan pengguna atau relevansi, ketepatan waktu atau timeliness, kejelasan atau clarity, keluasan atau flexibility, dapat dibuktikan atau buka prasangka atau perkiraan, dan terakhir dapat diukur. Nah, selanjutnya mutu informasi. Nah, mutu informasi ini ada kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan, pemeriksaan internal dan eksternal, penambahan batas ketelitian data, feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Biaya informasi. Biaya informasi ini meliputi biaya perangkat keras, biaya analisis perancangan pelaksanaan sistem, biaya tempat dan lingkungan, biaya perubahan atau perubahan metode, biaya operasi. Konsep dasar manajemen. Definisi manajemen: pengolahan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Kegiatan dalam manajemen: perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Sumber dayanya itu ada manusia, material, modal, informasi. Nah, sistem informasi manajemen. Definisi itu terminologi frase. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manusia sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. James Alter 1992, buku Information System A, Manajemen Perspektif, kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Nah, lanjut itu ada Bernard dan Hopwood 1993, buku Accounting, Informasi Sistem, kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Menurut Turban, McLean, dan Weatherby 1999, buku Informasi Teknologi for Management, Making Connection for Strategic Advance, sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Nah, kesimpulan: SIM atau Sistem Informasi Manajemen
sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Model SIM atau Sistem Informasi Manajemen itu isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus, serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Nah, SIM yang baik atau sistem informasi manajemen yang baik adalah SIM yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, SIM akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam meningkatkan atau keinginan mereka cermat dalam merancang dan menerapkan SIM agar sesuai keinginan serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh. Maka SIM yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. Sekian video dari saya, penjelasan saya tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.